Sampurasun, salam rahayu. Baik, kali ini kita akan membahas soal Gunung Salak. Gunung Salak ini banyak dibahas atau diulas oleh banyak orang maupun kalangan. Gitu. Tetapi pada esensinya, membahas atau menggali tentang soal Gunung Salak ini, mereka tidak menemukan intinya, gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya nama dari Gunung Salak itu sampai Gunung Salak itu disebutkan gunung paling terangker gitu kan di Bogor ini gitu. Nah, ini eh, coba akan saya bahas, akan kita gali gitu kan. Biar mereka juga tahu yang mengulas atau membahas soal Gunung Salak ini gitu kan. Nah, arti dari pada Gunung Salak itu sendiri apa gitu kan. Nah, jadi begini, artinya Gunung Salak itu sebetulnya bukan salak. Nama sebetulnya bukan salak. Gitu. Zaman dahulu, gunung itu dinamakan dengan sebuah nama, yaitu namanya adalah Salakadomas. Jadi Gunung Salakadomas. Zaman sekarang atau kondisi saat ini sekarang, orang menyimpulkan itu dengan singkat, simple. Jadi tidak mau repot gitu kan, tidak mau panjang lebar berbicara soal simbol gunung itu tersendiri. Makanya disebutnya menjadi Gunung Salak, disingkat saja gitu kan. Padahal artinya bukan itu gunung berbentuk salak atau seperti ada salak yang gaib di sana, ada salak yang besar di sana gitu. Nah, itu mitos gitu kan. Nah, apalagi paranormal ya. Paranormal itu luar biasa tuh. Orang-orang paranormal itu mengkaitkan Gunung Salak adalah suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat suatu kerajaan gitu kan. Kerajaan yang kerajaan jin gitu kan, atau kerajaan siluman gitu kan. Nah, jadi buat saya itu aneh gitu kan. Jangan percaya dengan paranormal. Nah, paranormal itu dia belum tentu bisa menggali atau mencari tahu lewat sisi kegaibannya pun dia nggak akan nyampe gitu kan mengenai Gunung Salakadomas tersebut gitu kan. Nah, jadi paranormal itu banyaknya zaman sekarang itu adalah dia hanya berhalusinasi gitu kan dalam mencipta daya melihat Gunung Salak itu. Dia diciptakan dalam pemikiran dia, berhalusinasi bahwa itu adalah ada gaibnya, penunggunya, mbah inilah, mbah Jamrong, mbah Epong, mbah segala macam itu, mbah aneh gitu kan. Buat saya tuh mbah aneh gitu kan. Jadi nggak masuk akal gitu kan. Semuanya bisa kok gitu kan. Ilmu Sunda itu adalah ilmu kasunyataan, artinya ilmu yang nyata gitu. Nah, kembali kita bicara Gunung Salak, Salakadomas ini gitu kan. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang keyakinan atau dengan interpretensi pemikiran kita bahwa Gunung Salak itu adalah sebuah kerajaan yang gaib sifatnya gitu. Nah, itu sudah salah gitu kan. Jadi menurut saya salah banget gitu kan. Nah, jangan percaya dengan paranormal deh gitu kan. Ilmu Sunda itu nyata gitu kan. Kenapa dinamakan Salakadomas? Itu ada artinya gitu kan. Jadi kita pecah bagi dua dulu gitu kan. Salaka dengan domas. Nah, kita pecah lagi. Salaknya ini menjadi bagi dua lagi gitu kan. Salak dan ka gitu. Jadi artinya salak itu SALA gitu kan. Itu artinya sendiri. Tunggal. Artinya tunggal. K-nya itu adalah tempat. Jadi salaka itu adalah tempat yang tunggal. Nah, domas artinya gitu. Domas itu putri. Putri yang cantik. Gitu. Nah, jadi pengertiannya itu adalah Salakadomas itu adalah tempat tunggal putri yang cantik. Gitu. Nah, itu dinamakan oleh para leluhur Sunda. Namanya jadi Salakadomas, bukan salak. Terkenal dengan keangkeran, terkenal dengan kegaibannya.
terkenal dengan tempat-tempat mistisnya. Nah, itu salah lagi. Coba deh, untuk menggali sesuatu itu jangan berdasarkan keyakinan atau kepercayaan, dipaksakan dengan keyakinan atau kepercayaan luar, gitu kan, atau kepercayaan lain atau keyakinan lain. Nah, harus menggunakan metodenya yang asli. Coba gali dulu tentang kesundaannya, sejarahnya, gitu kan, pasti akan ketemu, gitu kan. Nah, jadi dimitoskan, bukan mitos, fakta. Memang fakta ini, gitu kan. Gunung Salak itu fakta. Fakta keberadaannya soal gunung, dan fakta keberadaannya tentang bukan hal-hal gaib ya, gitu kan. Adanya pesawat, beberapa kali pesawat itu jatuh di Gunung Salak, dan itu betul, gitu kan. Kenapa bisa jatuh? Nah, ini jadi pertanyaan juga, gitu kan. Sampai sekarang para ahli itu tidak bisa menemukan kenapa ada pesawat bisa jatuh, bisa melintasi Gunung Salak tersebut, gitu. Nah, ini adalah satu teknologi, gitu. Teknologi zaman purba, leluhur kita, leluhur Sunda, maksud saya, orang Sunda itu lebih canggih, lebih cerdas otaknya, dan sudah bisa menciptakan suatu teknologi yang artinya di situ ditanam sebuah batu ya, gitu, batu, bukan satu buah, gitu, maksudnya ada beberapa, sekitar kurang lebih ada 8 batu yang dinamakan batunya itu nanoteknologi, gitu. Nanoteknologi ini adalah batu yang mengkanter atau menahan atau menyerang ketika ada gelombang radio radar, gitu kan, melewati situ, melewati gunung itu. Nah, itu akan dihajar oleh nanoteknologi itu, gitu kan. Otomatis ketika pesawat melintasi Gunung Salak ini, nah ini nanoteknologi ini bergerak, langsung menyerang. Kenapa menyerang? Karena pesawat itu menggunakan radar, yaitu radio gelombang elektromagnetik. Nah, itu jelas dihajar oleh nanoteknologi yang ditanam oleh leluhur bangsa Sunda untuk sifatnya pertahanan. Jadi otomatis pesawat jatuh, gitu kan. Sama dengan halnya segitiga Bermuda itu begitu, gitu kan. Nah, itu adalah nanoteknologi. Bahkan sampai saat ini, saya setahun yang lalu saya dapat kabar, bahkan saya diajak untuk melakukan penelitian tentang pencarian batu nanoteknologi itu, peninggalan leluhur Sunda. Saya menolak, tidak mau. Karena apa? Kalau itu diketemukan oleh tim ahli dari LIPI maupun dari yang saya tahu dari LIPI juga ada keterlibatan dari negara Jepang dan Kanada, terus ada beberapa negara, ada 5 negara, gitu kan, yang mau mencari tahu teknologi nanoteknologi itu, gitu kan. Saya nggak mau, gitu. Dan memang saya bukan, satu alasannya memang saya tidak tahu ditanamnya di mana, gitu kan. Mereka hanya mencari tahu tempat-tempat tersebut ingin diteliti, gitu kan. Seperti halnya banyak batu-batu nanoteknologi itu ditanam di seluruh dunia, tersebar ke seluruh dunia, gitu kan. Contoh, gitu kan, di Arab Saudi itu pesawat tidak bisa melintasi Ka'bah, tidak bisa melintasi Masjidil Haram. Nah, di Arab Saudi itu ditanam 2 batu nanoteknologi yang berasal dari Nusantara. Di negara Costa Rica maupun dimanapun itu ditanam, gitu kan. Nah, itulah kehebatan leluhur bangsa Sunda di zaman itu, gitu kan, ribuan tahun sebelum Masehi. Anda penasaran batu apa itu? Nah, sekarang ini disebutnya adalah dengan sebutan batu Dorval, namanya Dorval. Itu di zaman leluhur kita, leluhur Sunda, yang disebut dengan bangsa Lemuria, gitu. Nah, itu
sumbernya di kita, di Nusantara ini ribuan batu ditanam. Karena kita adalah negara yang memang negeri yang memang membutuhkan batu itu tersebut untuk menahan serangan-serangan dari luar maupun dia mengcounter adanya pergerakan bumi atau yang disebut dengan gempa gitu. Ketika terjadi gempa, nanoteknologi ini bergerak menahan atau meminimalisir pergerakan gelombang gempa itu sendiri gitu kan. Nah, itu. Jadi kembali kepada Gunung Salak. Gunung Salak itu tidak angker, bos. Gitu kan. Jangan percaya paranormal. Tidak angker, gitu kan. Cuma memang itu tadi disimpulkan oleh orang Sunda, gitu kan, bahwa gunung itu adalah mandala. Gunung itu harus disucikan, dibersihkan dari unsur-unsur kotor, gitu kan. Nah itu. Kenapa gunung itu dikeramatkan oleh orang Sunda? Nah, itu dia. Kata keramat pun itu mengandung arti atau filosofi atau makna yang dalam, gitu kan. K itu tempat, ma itu adalah bapak, mat itu adalah energi. Jadi tempat kekuatan bapak gunung itu. Makanya di Sunda, kami orang Sunda menyebut sebagai kabuyutan. Tidak boleh gunung itu dirusak, tidak boleh gunung itu dirempak, tidak boleh gunung itu dihancurkan. Karena itu adalah gunung karamat. Tempat, rama itu bapak, mat itu energi, kekuatan. Nah, gunung adalah sumber kekuatan dari bapak kami sebagai orang Sunda, leluhur kami, gitu. Jangan pernah merusak gunung, jangan pernah merusak hutan, itu. Jadi mengenai Gunung Salak yang dimitoskan oleh keyakinan atau kepercayaan agama tertentu, bahwa dia karena menilainya dari sudut pandang agamanya, gitu kan, kepercayaannya tertentu bahwa itu adalah tempat jin, tempat siluman, tempat dedemit, gitu kan. Karena dia melihatnya secara perspektif keyakinan dan ajarannya, gitu loh. Coba melalui pendekatan terhadap orang-orang Sunda yang paham tentang filosofi atau falsafah, ajaran-ajaran Sunda, pasti ketemu. Saya bikin konten ini biar tahu semua, gitu kan, bahwa pandangan paranormal ataupun mitos-mitos seperti itu adalah hal yang hoax, bullshit. Kami orang Sunda lebih percaya dengan dunia-dunia seperti itu. Tapi kami tidak menempatkan itu adalah tempat dedemit, tempat jin. Tidak. Itu tempat yang sakral bagi kami orang Sunda. Tempat yang kami karamatkan karena memang itu titipan bapak kami, leluhur kami. Jadi sekali lagi bahwa Gunung Salak itu bukan gunung yang dimitoskan atau dimitologikan selama ini, sejauh ini adalah sesat, gitu, musyrik dan segala macamnya. Tidak, galilah, berpikirlah secara sehat, gitu kan. Pakailah logika, analogika secara rasional, lalu gunakan pengetahuan itu dengan pengetahuan lokal, jeniusnya, kearifan lokalnya. Baru Anda akan ketemu tentang siapa gunung itu dan apa fungsinya gunung itu. Baik, jadi sampai di situ saja. Terima kasih. Sampurasun. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.